Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Adinda Sakina dengan NIM 2230501189 dari program studi komunikasi penyiaran Islam UIN Raden Patah, Palembang. Nah, teman-teman sekalian, berbicara tentang perencanaan komunikasi, baik itu dari sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi, tentu perencanaan komunikasi itu sangat penting untuk mendapatkan komunikasi yang efektif dan efisien. Nah, sebelum kita membahas terlebih dahulu, kita mengetahui latar belakangnya terlebih dahulu dari perencanaan komunikasi tersebut, di mana salah satu latar belakangnya adalah untuk menyebarluaskan gagasan bagi masyarakat dari bidang kesehatan lingkungan, baik itu di sebuah perusahaan ataupun di sebuah organisasi, dan untuk menciptakan citra positif bagi sebuah perusahaan. Nah, poin yang kedua ini teman-teman sekalian, banyak hal yang bertanya mengapa sih pentingnya perencanaan komunikasi dalam suatu instansi atau organisasi? Karena berhasil atau tidaknya suatu program di sebuah instansi itu memerlukan dukungan komunikasi yang baik. Dengan adanya perencanaan komunikasi, banyak kemungkinan mengurangi terjadinya kesalahan dari sebuah organisasi dan perusahaan. Selanjutnya, poin yang ketiga itu adalah communication planning. Nah, karena komunikasi itu timbul karena adanya planning dari komunikasi, kita menimbulkan planning strategi yang akan kita lakukan untuk mencapai tujuan dari sebuah organisasi tersebut. Karena di sini planning ini timbul karena akibat konflik, baik itu konflik antara negara, perusahaan, dan lain-lain di dalam sebuah organisasi. Poin yang keempat adalah kita membahas tentang kebijakan komunikasi. Tentu di dalam perencanaan komunikasi yang efektif dan efisien, kita harus memiliki kebijakan-kebijakan atau ide-ide dari sebuah perusahaan tersebut. Nah, poin ini tentu sebuah komunikasi penting adanya kebijakan-kebijakan yang timbul dari sebuah instansi untuk memecah sebuah konflik, itu memanfaatkan dari sebuah kebijakan maupun nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat baik secara implisit maupun eksplisit. Nah, tentunya teman-teman sekalian, dengan adanya kebijakan ini memiliki tujuan. Tidak mungkin kita mengadakan kebijakan di sebuah perusahaan tetapi tidak memiliki tujuan. Di sini tujuannya untuk mencapai spiritualistis pada usaha agar informasi dikemas lebih baik dan dipersebarluaskan dengan pihak yang memerlukan. Teman-teman sekalian, dalam kebijakan perencanaan komunikasi ada sektor-sektor yang terlibat. Nah, di sini ada 3 sektor. Yang pertama itu adalah eksklusif, yang kedua legislatif, dan yang ketiga badan yang bergerak dalam perencanaan sosial dan ekonomi. Selanjutnya ada poin yang kelima adalah perencanaan komunikasi itu memiliki tipe. Nah, perencanaan komunikasi strategi tentunya di dalam kita merencanakan sebuah komunikasi di dalam organisasi atau perusahaan tentu memiliki strategi-strategi yang akan kita rancang agar komunikasi atau perencanaan komunikasi bisa berjalan secara efektif dan efisien, di mana strategi dalam komunikasi tersebut mengacu pada kebijakan untuk mencapai sebuah tujuan, di mana tujuan ini menjadi jangka panjang serta menjadi kerangka dasar untuk perencanaan di jangka yang pendek. Nah, karena strategi komunikasi ini alat yang digunakan untuk mengelola rencana, tentunya dengan adanya strategi, teman-teman sekalian, perencanaan komunikasi itu bisa berjalan sesuai dengan apa yang kita tuju. Perencanaan komunikasi itu tentu memiliki ciri dan visi. Salah satu visi dan ciri yang menarik yang akan saya bahas yaitu memiliki ciri yang unik dan citra yang berbeda. Tentunya dari sebuah visi dan misi di sebuah organisasi atau perusahaan memiliki ciri-ciri yang unik dan yang menarik sehingga dia bisa menciptakan citra yang berbeda dari perusahaan lainnya. Nah, teman-teman sekalian, setelah kita membahas visi dan ciri dari perencanaan komunikasi, di sini perencanaan komunikasi operasional yaitu sistem kerja dari perencanaan komunikasi yang dimana di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama, perencanaan infrastruktur komunikasi atau hardware. Yang kedua, perencanaan program komunikasi atau software. Nah, langkah selanjutnya yaitu teori pendekatan perencanaan komunikasi. Tentu kita di dalam perencanaan komunikasi, baik itu antar perusahaan maupun dalam organisasi juga, tentu kita memiliki teori-teori untuk mendekatkan. Yang pertama ini kita memakai teori pembangunan. Yang kedua memakai teori sosiologi, yang ketiga memakai teori komunikasi, dan yang keempat kita memakai teori organisasi. Setelah melakukan pendekatan dan perancangan sebagai ahli teknologi, karena di zaman sekarang ini sistem yang paling cepat dari perencanaan komunikasi itu yaitu di bidang teknologi. Kita menjangkau sebuah negara, sebuah perusahaan untuk mencapai kerjasama yang baik bagi sebuah perusahaan itu melalui teknologi tersebut. Nah, dan yang terakhir
masalah dalam perencanaan komunikasi. Tentunya di sebuah kita membangun perencanaan komunikasi itu baik dari perusahaan ataupun organisasi, tentunya pasti ada permasalahan dalam perencanaan tersebut. Nah, di sini ada beberapa permasalahan. Yang pertama itu regulasi nasional, yang kedua kebijakan nasional. Tentunya kebijakan nasional ini kebijakan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Adapun kalau regulasi nasional tadi yang tidak bisa kita jangkau, contohnya kalau kita bekerja sama ke luar negeri, itu kan agak sulit untuk kita menjangkaunya teman-teman sekalian. Dan yang ketiga masalah itu adalah desentralisasi, dan yang keempat itu koordinasi. Teman-teman sekalian, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai materi perencanaan komunikasi. Nah, saya tutup. Saya Dinda Sakinah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.